Kepada yang terhormat Ustadz Didik Hartono, SPD, MPD, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Khulafaur Rasyidin. Kepada yang terhormat Ustazah Lulu Ariyanti, SAD, selaku Kepala Sekolah Islamic Full Day School Khulafaur Rasyidin. Kepada yang terhormat seluruh Dewan Asatidah TC, KB, TK Islam Khulafaur Rasyidin. Dan tak lupa yang saya sayangi dan saya banggakan, seluruh wali siswa, wali santri baru TC, KB, TK Islam Khulafaur Rasyidin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, di mana atas rahmat dan inayahnya beliau kita dapat berkumpul pada acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang standar operasional prosedur siswa yang ada di Islam Full Day School Khulafaur Rasyidin. Berikut adalah cuplikan standar operasional prosedur siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang standar operasional prosedur siswa siswi TC KB TK Islam Khulafaur Rasyidin. Sebelum itu saya mohon izin untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya yaitu Ustazah Lili Masliha, biasanya dipanggil Ustazah Lili. Saya lahir di Sidoarjo pada tanggal 7 Mei 1995. Alamat saya di Desa Marengkerajang, tepatnya yaitu di RT 4 dan RW 2. Sedikit riwayat pendidikan saya dalam dunia kepautan. Alhamdulillah, saya sudah lulusan S1 PG PAUD di Universitas Trunojoyo Madura. Selama berkecimpung di dunia pendidikan, di dunia perkuliahan, saya juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM pada Fakultas Ilmu Pendidikan, yaitu tahun 2016. Saya alhamdulillah sampai saat ini juga masih sebagai anggota aktif Forum Guru PAUD Nusantara. Dan alhamdulillah saya juga sudah mengajar di KPTK Khulafaur Rasyidin ini kurang lebih ini adalah tahun ke-4 saya. Lanjut. Yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang waktu bermain dan pembelajaran. Sebelum ada pandemi dan reguler, dan ini akan dilaksanakan juga ketika Ananda besok luring, insya Allah ketika pandemi ini sudah berakhir, yaitu untuk siswa TC akan masuk di hari Selasa, Rabu, dan Jumat, tepatnya pada jam 7:30 sampai jam 10. Sedangkan siswa KB yaitu Senin sampai Kamis pukul 7:15 sampai jam 11, dan hari Jumat pukul 7:15 sampai jam 10:30. Sedangkan untuk Ananda TK, hari pembelajarannya, waktu bermain dan belajarnya yaitu Senin sampai Kamis jam 7 sampai pukul 10:30. Sedangkan hari Jumat pukul 7 sampai dengan 10:30. Sedangkan selama pandemi ini, waktu bermain dan pembelajaran akan ada beberapa hal yang berbeda dari reguler sebelumnya ketika tidak ada pandemi, yaitu di bulan Juli ini di minggu pertama kita akan melakukan home visit. Nah, di situ guru berfungsi sebagai fasilitator. Jadi guru ustazah di sini itu tidak hanya untuk mengunjungi, itu hanya untuk bermain, tapi kita di situ juga tentang menilai perkembangan Ananda. Dan nanti ustazah sebagai konsultan
Jadi ketika ada kendala apa bisa disampaikan kepada ustazah dan nanti akan kita carikan solusinya bersama. Dan untuk minggu kedua dan minggu ketiga akan ada daring secara berkelompok. Jadi nanti untuk sistem dan jadwal dan pembagiannya akan diumumkan melalui WA grup kelas seperti itu. Dan untuk di bulan berikutnya yaitu di bulan Agustus dan seterusnya untuk sistem pendidikan akan kami konfirmasi melalui grup WA kelas yang ada. Lanjut, untuk etika berpakaian. Selama bersekolah di TC KBTK Islam Khulafaur Rasyidin, untuk Ananda wajib memakai seragam sesuai dengan jadwal, yaitu di hari Senin kita memakai baju bebas dan rapi muslim, bebas muslim. Di hari Selasa dan Rabu nanti akan ada seragam sekolah dari kita, ketentuan tersendiri antara TK sendiri, KB dan TC tersendiri. Dan untuk hari Jumat nanti sama-sama memakai olahraga. Dan bagi muslimah wajib untuk menggunakan legging karena di sini aktivitas Ananda itu akan agar mereka bisa lebih bebas untuk beraktivitas dan kita tetap menjaga agar sesuai dengan berpakaian muslimah. Jadi Ananda wajib memakai legging. Dan ketika etika berpakaian selama pandemi ini, kemarin di buku panduan sudah kita rumuskan Ananda menggunakan baju bebas dan rapi. Akan tetapi ini ada himbauan dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Jadi Ananda wajib tetap menggunakan seragam walaupun itu melakukan daring pembelajaran di rumah. Lanjut. Selama pembelajaran luring, ketika pembelajaran luring sudah berlaku dan sudah mulai kita terapkan di sekolah, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan oleh orang tua, yaitu mengantar, menunggu, dan menjemput Ananda. Ketika pembelajaran luring itu sudah berlaku, yang pertama yaitu mengantar Ananda. Paling pagi Ananda monggo bisa dipersilahkan untuk diantar mulai dari pukul 6:30. Dan diharapkan ketika diantar itu Ananda sudah buang air besar karena ini posisinya masih pagi. Lanjut, untuk menunggu Ananda, ketika seminggu pertama luring mulai berlaku, Ananda diizinkan 1 minggu saja untuk didampingi. Namun ketika Ananda itu sudah mandiri, Ananda boleh dipersilahkan untuk tidak ditunggui. Namun selebihnya setelah itu, seluruh orang tua wajib menunggu di luar kelas dan tidak diperkenankan di halaman sekolah ketika Ananda sudah mandiri di minggu berikutnya. Lanjut, untuk menjemput ini diharapkan tepat waktu. Apabila dijemput, orang lain harus konfirmasi terlebih dahulu kepada wali kelas dan membawa kartu identitas siswa. Kartu identitas itu nanti akan disiapkan oleh komite juga. Apabila ada keterlambatan siswa dan wali siswanya harus konfirmasi terlebih dahulu kepada wali muridnya. Dan apabila ada keterlambatan penjemputan, terutama anak-anak yang pulang sore atau integral, akan dikenakan infak sesuai dengan kesepakatan di awal, seperti itu. Dan selama pandemi ini dan selama luring sudah mulai berlaku, kita TC KBTK Islam Khulafaur Rasyidin menerapkan protokol kesehatan. Jadi wajib yang menjemput dan yang mengantar juga menggunakan masker dan face shield. Lanjut, untuk konsultasi dengan pendidik. Jadi anak Anda ini memiliki perkembangan yang berbeda antara anak satu dengan yang lainnya. Apabila anak Anda memiliki kesulitan di beberapa aspek perkembangannya, Ustazah di sini memang berperan sebagai konsultan dan bekerja sama dengan orang tua. Jadi di sini untuk membicarakan tentang perkembangan Ananda, orang tua bisa konsultasi dengan pendidik. Yang diperkenankan yaitu melakukan perjanjian setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung untuk bertemu secara langsung. Jadi ini membicarakan tentang perkembangan anandanya dapat secara langsung ataupun bisa juga melalui WA
yaitu akan dilayani pada pukul 1 sampai jam 8 malam saja maksimal. Di atas jam itu insya Allah akan dibalas pada hari berikutnya. Dan ini tidak diperkenankan sekali Ananda wali siswa membicarakan tentang perkembangan Ananda kepada wali kelas ketika jam circle time atau kegiatan belajar mengajar berlangsung, karena hal tersebut dapat mengganggu berjalannya aktivitas belajar mengajar. Lanjut, ketika anak sakit di sekolah, apabila Ananda itu sudah sakit di rumah dan tidak mungkin untuk masuk sekolah, mohon untuk bisa istirahat di rumah. Apabila terutama dengan kondisi-kondisi seperti ini, apabila Ananda memang benar-benar tidak memungkinkan untuk belajar di sekolah, monggo diperkenankan untuk istirahat di rumah saja. Dan apabila sakit dari rumah dan maksa untuk tetap sekolah, ketika memang itu masih sakit yang ringan, monggo untuk wali siswanya untuk membawakan obat agar diminumkan oleh walasnya. Bagi Ananda yang menunjukkan gejala sakit diare berat, ini sakit-sakit yang berat dan diare berat, sakit mata, cecar air yang menular atau panas tinggi, dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan sekali Ananda istirahat di rumah sampai sehat, seperti itu. Selanjutnya yaitu perlengkapan yang harus dibawa. Ketika luring sudah aktif kembali, beberapa barang yang perlengkapan yang dibawa yaitu ketika Ananda daycare, Ananda yang terutama untuk bayi-bayi ini bisa membawakan perlengkapannya yaitu seperti handuk, sabun mandi, bedak, sampo, perlengkapan-perlengkapan seperti itu. Jangan lupa juga untuk membawakan susu dan air panas. Untuk Ananda reguler cukup membawa yaitu map berisi pembelajaran tadi. Sedangkan untuk anak daycare bisa membawa semuanya ya. Untuk anak, mohon maaf, untuk anak integral yaitu Ananda yang pulang sore, yaitu Ananda bisa membawa pembelajaran seperti biasa seperti anak reguler. Namun jika Ananda itu minum susu karena pulangnya sore, bisa membawa perlengkapan untuk minum susu. Dan untuk perlengkapan mandi juga bisa dibawakan seperti handuk, sabun, sampo, dan perlengkapan lainnya. Lanjut, untuk pendidikan bekal makanan, Ananda wajib membawa makanan dan snack sendiri. Ini walaupun ketika besok ketika kita juga daring berkelompok, jadi Ananda itu diajak pembelajaran dengan kelompok kecil dengan rumah terdekatnya, dengan teman-teman terdekatnya. Di situ Ananda juga menyiapkan membawa snack untuk dapat dimakan sama teman-temannya tadi. Dan ketika luring sudah berlaku pembelajaran seperti biasa, Ananda juga wajib membawa makanan dan snack sendiri, dan di dalam tepa itu harus sudah disiapkan tanpa kemasan. Jadi sudah dikeluarkan dari bungkus-bungkusnya seperti itu. Dan makanan di sini wajib tidak boleh mengandung MSG, tidak boleh. Kami tekankan sekali lagi di sini, ketika ada Ananda yang membawa seperti ciki-ciki, coklat, permen, mohon maaf, insya Allah akan kami ambil dan menyampaikan kepada Ananda bahwa itu memang tidak boleh dibawa seperti itu. Dan apabila untuk bekal makanan, apabila yang tidak membawa, nanti bisa mengikuti catering di sekolah, karena insya Allah di sekolah ini ada fasilitas catering dan itu berlaku untuk semuanya bisa, yaitu siswa TC, KB, dan TK. Lanjut, untuk kehadiran siswa dan kedisiplinan siswa, semua siswa jika tidak ada kendala apapun harus wajib masuk setiap hari ketika luring itu sudah berjalan seperti biasa. Namun ketika masih daring, nanti akan sistem dan caranya akan kami share melalui grup WA tadi, seperti itu. Untuk ketidakhadiran Ananda dapat disampaikan melalui surat, SMS, telepon, atau WA. Ketika melebihi batas ketidakhadiran akan ada teguran dari sekolah. Lanjut, untuk kegiatan menabung pembayaran iuran sekolah,
Menabung ini ketika luring sudah berjalan seperti biasa dilakukan 1 kali dalam 1 minggu, yaitu Senin sampai Kamis, dan akan dibagikan pada hari Jumat. Sedangkan iuran SPP, bayaran bulanan SPP, AJ dan catering ini ada bayar selama 1 bulan. AJ dan catering tidak ada harian, jadi kita bayarnya yaitu selama 1 bulan, dan itu dilakukan mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, pukul 6:30 sampai 6:30 saja, dan wajib membawa kartu SPP. Dan di luar itu, Ananda ketika wali siswa ingin membayar diperkenankan ketika memang bendahara berada di sekolah. Kegiatan menabung dan bayar iuran sekolah selama pandemi ini yaitu ketika menabung tetap yaitu 1 minggu 1 kali, yaitu Senin sampai Kamis, dengan dititipkan kepada ustazah dan akan dikembalikan ketika akan ada pembelajaran berikutnya. Dan untuk pembayaran iuran sekolah dapat dilakukan dengan cara transfer, yaitu melalui nomor rekening bendahara atas nama Julia Rizky Arumsari. Lanjut, untuk kegiatan siswa dan kegiatan yang melibatkan orang tua. Di kegiatan siswa selama 1 tahun ini, seluruh kegiatan ketika sudah berjalan seperti biasa, kegiatan ini untuk Ananda, KB dan TK tidak ada pendampingan, sedangkan untuk siswa TC wajib didampingi. Untuk kegiatan renang insya Allah akan ada 2 kali dalam 1 tahun, dan akan ada beberapa kegiatan lomba-lomba yang diikuti. Untuk kegiatan dengan orang tua wajib mensukseskan beberapa acara yang melibatkan orang tua. Di antaranya itu seperti parenting, karena di dalam parenting akan ada pendidikan orang tua yang berguna untuk stimulasi perkembangan Ananda. Dan selanjutnya yaitu liburan sekolah. Di dalam liburan sekolah akan ada Ananda libur sesuai dengan kalender akademik pendidikan. Dan untuk beberapa kegiatan acara sekolah dan libur Ananda juga sudah berada dalam buku panduan siswa yang dibagikan kepada seluruh wali siswa. Dan apabila ada libur yang bersifat urgent atau insidental, akan diberitahukan melalui buku penghubung, undangan, dan grup WA. Ini adalah beberapa larangan yang ada di sekolah, yaitu Ananda dilarang membawa uang kecuali infak dan SPP, memakai perhiasan berlebih, dan membawa mainan, namun kecuali ketika ada instruksi. Ini beberapa acara, yaitu pentas seni dan wisuda. Pentas seni dan wisuda merupakan suatu acara tahunan yang wajib diikuti oleh seluruh siswa Islamic Full Day School Khulafaur Rasyidin. Kerjasama dengan orang tua ini melalui pembiayaan atau kostum jika dianggap perlu, dan melatih siswa merupakan tanggung jawab dari pendidik TC KB TK Islam Khulafaur Rasyidin. Selama pandemi ini, seluruh warga sekolah Yayasan Pendidikan Islam Khulafaur Rasyidin wajib menerapkan protokol kesehatan. Jadi Ananda diantar oleh orang tua wajib menggunakan masker. Ananda juga wajib menggunakan masker dan face shield. Ketika sampai di sekolah, masker itu wajib diganti oleh Ananda. Jadi Ananda dalam 1 hari sekolah wajib membawa 2 masker yang berbeda. Ketika bertemu dengan ustazah dan teman-temannya, Ananda menggunakan salam Sunda, jadi tidak berjabat tangan untuk sementara waktu selama pandemi ini. Selanjutnya yaitu ketika sudah menyapa ustazah, Ananda sebelum masuk kelas cuci tangan terlebih dahulu. Habis cuci tangan, memakai sabun, Ananda juga dicek suhu. Apabila badannya tidak panas suhu badan tidak sampai 38 derajat Celcius, Ananda diperkenankan untuk belajar tetap. Tapi apabila mencapai 38 Celcius ke atas, Ananda diperkenankan untuk belajar di rumah aja, dan nanti akan mendapatkan daring di rumah, seperti itu. Dan ketika masuk kelas, kita tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu
menjaga jarak masuk kelas, yaitu dengan menjaga jarak antar teman dan tetap memakai masker dan face shield. Demikian sedikit paparan dari saya, yaitu tentang standar operasional prosedur Islamic Full Day School Khulafaur Rasyidin. Apabila ada pertanyaan bisa dicatatkan melalui grup WA. Sini saya selaku penyampai materi, saya mohon maaf apabila ada salah. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.